Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitra Murnia RSPD, guru SMA Negeri 3 Padang Panjang, CGP Angkatan 6, Padang Panjang, Sumatera Barat. Pada kali ini tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4. Bahagia sekali rasanya bisa berdiskusi dan menimba ilmu dari Ibu Fasilitator, Ibu Ista Herlita, dan Ibu Pengajar Praktek, Ibu Zainab. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang pelaksanaan restitusi di SMA Negeri 3 Padang Panjang, Sumatera Barat. Restitusi dikemukakan oleh Diane Gosson tahun 2021 dalam bukunya berjudul Restitution: Restructuring School Discipline. Telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan guru dan orang tua dalam menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Ini contoh segitiga restitusi. Nah, di sini ada 3 langkah-langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. 1. Menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Guru meyakinkan murid. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, mencari solusi permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? 2. Validasi tindakan yang salah. Guru menvalidasi kebutuhan murid. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Strategi ini membuat murid terbuka kepada guru. 3. Menanyakan keyakinan. Guru menanyakan keyakinan murid dengan keyakinan kelas. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, berikut ada 2 kasus siswa dan restitusi terhadap 2 kasus tersebut. Kasus pertama, siswa bernama Yudi kelas 10-7 yang datang terlambat setelah jam istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Yudi sesuai dengan kesepakatan yang kita sudah bikin di awal pembelajaran bahasa Inggris bahwa kita tidak dibenarkan terlambat. Nah, ini Ibu lihat Yudi sudah terlambat, kalau tidak salah sudah yang ketiga kalinya ya. Jadi coba terangkan apa yang membuat Yudi datang sehingga pas jam istirahat itu masuk ke dalam kelas tidak tepat waktu lagi. Saya ke kantin, Bu, makan. Ya, kenapa makan di kantin? Apakah pagi tidak sarapan di rumah? Sarapan di rumah. Iya. Jadi kalau belajar tak nyaman ya karena perut lapar. Ya. Yang kedua apa lagi? Adakah alasan lain? Kadang diajak teman. Wah, berarti kalau dilihat penjelasannya dan sudah didengar, berarti ada 2 ya. Yang pertama tidak makan atau sarapan di rumah sehingga lapar. Yang kedua diajak teman. Nah, apakah Yudi ingat dengan apa yang sudah kita sepakati sebelumnya? Sudah ya? Apa yang sudah disepakati di dalam kelas sudah menjadi komitmen kita bersama. Coba tersebutkan kembali. Jika terlambat nggak boleh masuk. Iya, berarti semua siswa kecuali Yudi mereka sudah taat dengan komitmen kelas atau kesepakatan kelas. Nah, sekarang bisakah Yudi cari solusi sendiri bagaimana supaya Yudi tidak terlambat untuk kedepannya? Besok mau makan di rumah dulu. Iya. Jadi Yudi makan dulu ya. Jadi apapun yang disediakan orang tua dia dimakan ya nak ya. Yang kedua, kalau diajak teman gimana tadi? Tadi didengar bahwa Yudi karena diajak teman. Nah, bagaimana untuk kedepannya? Apakah setiap diajak teman kita mau? Nah, coba carikan apa jalan keluar untuk masalah ini. Enggak mengikuti dia lagi.
Wah, tidak ikuti dia lagi ya, yang memang benar ya nak ya, karena yang mau berhasil itu memang Yudi sendiri. Bagaimana orang di luar, bagaimana kondisi, Yudi harus selesaikan sendiri. Nah, terima kasih ya, untuk ke depan tidak terlambat lagi. Terima kasih. Kasus 2, siswa bernama Farel kelas 10-3 tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Farel? Nah Farel ya, kalau dilihat dari hasil yang sudah kita bikin kesepakatan yang lalu, Farel, Ibu lihat sudah melakukan 2 kali tugas yang tidak dikerjakan. Nah berdasarkan kesepakatan kelas masih ingat ya, bagi yang tidak mengerjakan apa konsekuensinya? Ya, berarti tugasnya tidak diterima. Nah, sekarang coba Ibu mau dengar apa yang menyebabkan Farel tidak mau mengerjakan tugas tepat pada waktu. Padahal teman-teman yang lain bisa dengan waktu yang disediakan. Nah, coba jelaskan. Yang pertama karena itu saat mengerjakan tugas. Yang kedua karena waktu mengerjakan tugas banyak bermain-main. Nah, jadi 2 itu ya, mengantuk. Nah, kenapa sudah mengantuk ya? Jam berapa tidurnya? Kadang-kadang yang 10. Apakah bisa lewat jam 12? Enggak. Tidak, ya bagus lah ya. Jadi kalau jadi pelajar jam 10 itu sudah maksimal itu. Jadi sudah jangan ada kegiatan lain dan keluyuran kemana-mana dan sedangkan tidur. Nah berarti itu penyebabnya. Yang kedua bermain dengan teman. Nah sekarang apa yang bisa Farel lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tugas tidak bisa tepat pada waktunya diserahkan? Dengan cara lebih memperbanyak waktu untuk mengerjakan tugas pada tepat waktu. Iya. Berarti supaya tidak mengantuk bagaimana? Apa yang dilakukan? Memperbanyak kegiatan. Memperbanyak kegiatan ya. Jadi mungkin lebih fokus waktu guru menerangkan sehingga dalam melaksanakan tugas tidak mengantuk. Yang kedua, apalagi kalau bermain dengan teman tadi gimana? Saat saya mengerjakan tugas, kadang-kadang teman ngajak main. Apakah itu dilakukan lagi? Tidak. Iya, tidak ya. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang sudah Farel selesaikan, bahwa itulah yang menyebabkan Farel tidak kondusif dalam mengerjakan tugas, sehingga penyerahan tugas tidak tepat pada waktunya, sehingga tugasnya tidak terselesaikan. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan 2 yang sudah dikatakan tadi, tidak bermain-main dalam mengerjakan tugas, kemudian mengerjakan kegiatan itu berarti diawali dengan fokus memperhatikan guru ya, sehingga tugasnya bisa diselesaikan. Baiklah Farel, terima kasih. Nah, tanggapan siswa kasus 1 terhadap restitusi. Nah Yudi, setelah kita lakukan restitusi, nah apa menurut tanggapan Yudi tentang restitusi yang sudah dibuat ini? Menurut saya, Miss, sangat baik, Miss. Ya, silakan apa alasannya, kenapa sangat baik bagi Yudi sendiri dan bagi Yudi untuk mengontrol dirinya? Supaya kedepannya lebih baik kita untuk belajar, tidak terlambat lagi ketinggalan pelajaran ini. Apa saja tadi yang sudah dilakukan, yaitu ada 2 ya, silakan sebutkan tadi. Tidak terlambat, tidak makan ke kantin dulu, makannya di rumah aja. Ya, berarti Yudi udah bisa ya makan di rumah. Kemudian kedua, nggak ngikutin teman. iya, oke. Selamat merdeka belajar. Yes. Ya, oke, terima kasih. Tanggapan siswa pada kasus kedua terhadap restitusi. Nah, apa menurut Farel manfaat dari restitusi yang kita lakukan? Manfaat dari restitusi yang dilakukan adalah sangat baik karena bisa membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahan diri sendiri. Alhamdulillah. Ya, kedepannya tetap semangat belajar ya, karena kamu generasi muda Indonesia. Terima kasih Farel.
Restitusi sangat penting dilakukan untuk menyelesaikan kasus murid, sehingga tidak ada lagi hukuman bagi murid. Dari kedua kasus tersebut, terlihatlah bahwa pelanggaran yang dilakukan murid karena tidak terpenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Semoga dengan implementasi restitusi, Merdeka Belajar bisa terwujud. Terima kasih.